Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di awal pertemuan kita di pagi yang indah dan berkah ini, di awal tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka ibadah lewat thalabul ilmi yang kita laksanakan. Mudah-mudahan derap langkah kaki Bapak Ibu dan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amalan saleh yang akan memperberat timbangan amalan kita kelak di hari yaumul qiyamah, dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkah bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan dari yang terdahulu, di mana di pertemuan kita yang dulu telah membahas juga masalah fikih pernikahan, sebagaimana yang juga dulu ana sampaikan bahwa materi kita berkelanjutan. Jadi kalau ini belum selesai, maka insya Allah akan terus kita bahas sampai masalah-masalah yang berkaitan tentang pernikahan di dalam fikih itu bisa kita tuntaskan, dan kemudian nanti setelah itu bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Biasanya setelah pernikahan, perceraian. Ya, betul. Jadi setelah bahas masalah nikah, bahas masalah talak, ya, perceraian. Habis nikah, cerai. Baik, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan kita yang kedua dalam masalah bab fiqhun nikah. Ada 3 hal yang akan kita angkat. Yang pertama tentang masalah sifat-sifat yang ideal ada pada suami istri, apa saja yang kemudian mustinya ada. Kemudian yang kedua tentang sekufu dalam pernikahan, dan yang ketiga kita angkat muqaddimah pendahuluan tentang khitbah atau lamaran, ya. Dengan kasrah pada huruf kha, yaitu khitbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat-sifat yang akan kita bahas pada 2 insan yang berbeda, di mana ketika seorang istri ingin dipersunting dan ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia juga menginginkan adanya sifat yang ideal yang melekat pada calon imam. Ya, sebagaimana juga biasanya seorang suami juga ingin melihat bahwa sifat-sifat yang ada pada diri calon istrinya menurut dia sampai pada kriteria angka standar yang bisa dia tetapkan. Karena bagaimanapun makhluk yang Allah ciptakan, apalagi kita sebagai manusia, memiliki sifat, memiliki karakter yang melekat pada jiwa kita, dan ini merupakan hal yang wajib untuk diketahui oleh kita masing-masing. Apalagi sesungguhnya pada dasarnya pernikahan itu bukan hanya saja mengumpulkan 2 jasad,
ya, mengumpulkan dua jasmani tetapi mempertemukan dari semua hal yang bersifat zahir dan batin. Harus menyelami kedalaman makna dan juga kedalaman sifat masing-masing laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami istri, sehingga ketika keduanya sudah saling mengerti akan karakter dan sifat, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena biasanya persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga dan itu adalah sebuah keniscayaan mudah untuk diselesaikan setelah keduanya saling mengerti tentang sifat dan tabiat masing-masing. Yang akan kita bahas pertama kali adalah sifat yang sebaiknya ada pada diri seorang istri. Ini berarti sifat-sifat yang dilihat oleh calon suami. Yang pertama, memiliki agama yang baik. Dalam artian agama yang baik adalah pengetahuan dirinya tentang Islam. Ya, pengertian yang dimaksudkan pada poin yang pertama ini adalah bahwa calon istri itu juga memiliki thaqafah keislaman yang baik, yang kemudian bisa membantu suami dalam menahkodai hidup rumah tangganya. Karena bagaimanapun seorang suami juga enggak mungkin akan memimpin keluarganya sendirian tanpa adanya istri di sampingnya. Jadi dia butuh co-driver sebagai pembantu supir lah bahasanya begitu ya, yang cukup handal untuk membaca kompas, perjalanan hidup yang kemudian diarahkan kepada suaminya. Jadi suaminya yang nyopir, istrinya yang baca kompas. Inilah mungkin makna secara umum yang kita dapati dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Layaknya sekolah, apa yang diajarkan Bapak Ibu? Ilmu ya. Layaknya sekolah yang kemudian mengajarkan knowledge, mengajarkan attitude, adab, sopan santun dan tata krama, maka sentuhan-sentuhan yang akan dirasakan oleh anak-anak itu dimulai dari ummahat, dimulai dari ibu-ibu itu. Karena ibu-ibu itu ataupun para ummahat inilah yang kemudian akan sering berinteraksi dengan anak-anak. Maka baik atau buruknya anak, paling tidak andilnya juga ada pada diri seorang istri. Maka kenapa dalam kriteria yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di akhir hadis yang disampaikan oleh Rasul itu adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Yang kalau kita artikan kira-kira begini, pilihlah yang memiliki agama yang baik, maka beruntunglah kamu. Jadi kalimat taribat yadak itu tanganmu akan terbuka gitu Bapak. Kalau kau memilih istri bukan karena semata-mata gitu ya, bukan karena semata-mata kecantikannya, bukan karena nasabnya, dan juga bukan karena hartanya, tetapi yang kau titik beratkan adalah karena engkau memilih agamanya, maka apa kata Rasul? Fadfar bidzatid. Jadi ini adalah bahasa kinayah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pilihan tepat yang sudah diambil oleh seorang laki-laki, bahwa prioritas utamanya itu bukan pada tiga hal yang pertama. Bukan karena hartanya, bukan pula karena nasabnya, bukan pula karena kecantikannya. Walaupun ini juga merupakan faktor yang juga menjadi pertimbangan, walaupun bukan menjadi faktor penentu. Tetapi faktor penentunya ada pada pilihan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul. Ngandelolah, itu kata Rasul. Percayalah, kalau ternyata kau melihat seorang perempuan itu mungkin cantiknya mungkin standar lah ya. Karena semua perempuan itu tidak ada yang jelek. Kabeh wedok ki ayu. Kalau laki-laki ki pasti ganteng, Mbak. Ada yang ketukar, wedok ganteng gitu. Ya ada, maka tidak boleh mengatakan perempuan itu jelek gitu. Kenapa? Karena kecantikan itu bersifat relatif. Bahkan dulu waktu kita belajar matematika, mungkin Pak Rosid yang ngajarin ya,
bahwa ternyata persepsi orang tentang cantik, persepsi orang tentang ganteng itu tidak bisa masuk dalam satu himpunan. Karena semua orang punya perspektif yang berbeda-beda untuk mengatakan bahwa fulanah cantik, tapi yang lain belum tentu mengatakan fulanah tidak. Maka ini punya perspektif yang berbeda, yang satu dengan yang lain tidak boleh kemudian disamakan dalam pandangan. Kalau kemudian cantik, nasab, walaupun ini juga merupakan faktor penentu. Kalau orang Jawa bilang itu kan bebet, bobot, terus apa lagi? Bibit gitu ya. Bobot, bibit, bebet, D3. Terus kemudian juga ini menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan kalau ternyata nasabnya biasa saja, hartanya juga kemudian pertimbangan harta itu kan bisa digoleki bareng. Harta itu kan bisa dicari bersama. Kalau kita ingin mendapatkan istri yang ideal, empat-empatnya ada, mungkin 1001 kali ya. Ya cantik gitu ya, ya kemudian kaya, kemudian punya nasab terhormat, mungkin bukan darah biasa tapi darah biru, ya darah biru, darah para raja mungkin ya. Terus kemudian juga agamanya bagus. Ketika empat-empatnya ini ngumpul, kayaknya longko, itu sepertinya langka. Maka paling tidak mempertimbangkan faktor agamanya itulah yang menjadi pilihan pertama bagi seorang suami untuk menentukan, dan kemudian kita katakan dialah jodohku dan akan kupinang dengan bismillah. Murah banget. Kemudian yang kedua, cantik, memiliki nasab yang baik dan berharta. Ini kalau ada. Kalau misal cantik tapi tidak punya duit, tidak punya harta, ya tidak apa-apa. Orang kita itu nikahi perempuan itu bukan karena harta. Harta bisa dicari bersama. Bahkan kalau harta itu bisa dicari bersama, akan ada rasa yang kemudian bisa dinikmati bersama, dan ada keindahan di akhir saat kemudian kita menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, bahwa ceker-ceker ini bareng, ya golek duitnya bareng, cari duitnya bareng, sampai mungkin di awal nikah. Kita masih ingat Pak ya, di awal dulu ketika nikah kira ndek opo-opo, masih ingat nggak Bu? Atau mungkin Ibu beda, begitu nikah sudah punya apa-apa gitu. Kayak kemarin ada orang nikah, boleh dikatakan pernikahan sultan lah, karena mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada calon istrinya disampaikan di depan walinya adalah 1 unit rumah seharga 18 miliar. Sugih banget berarti ya. Wis wedok seneng banget itu. Ya. Mas kawinnya adalah 1 unit rumah seharga 18 miliar dan sebongkah emas. Terus kaya nyanyian wis sebongkah emas ya. Nah, itu real yang kemudian diperbincangkan di media sosial, dan itu mungkin sedikit orang yang bisa melakukan itu. Pilihan yang kedua itu adalah pertama, memiliki karakter yang kemudian bisa kita lihat cantik luar dalam. Kalau boleh dikatakan inner beauty, bahwa kalau nggak cantik secara zahir, yang kita inginkan adalah kecantikan batin yang ada di dalam diri seorang perempuan itu. Karena dengan kecantikan yang ada di dalam dirinya akan menyeruak, sehingga mungkin paras yang biasa-biasa saja, paras yang bersahaja, itu akan membuat pancaran cahaya iman yang kemudian juga mempercantik paras wajahnya. Maka sebetulnya kalau boleh kita katakan, perkara yang kedua ini yang dimaksudkan tidak lain adalah cantik luar dalam. Tapi kalau memang yang luar tidak ada, paling enggak dalamnya. Jangan sampai dalamnya enggak, luarnya enggak. Lah terus ngopo? Cantik dalam enggak, cantik luar juga enggak. Lah pertimbangannya gimana? Ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi seorang suami atau seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. Dan kemudian juga memiliki nasab sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu minha lihasabiha. Ya, perempuan itu dinikahi salah satu diantaranya adalah karena keturunannya. Jane keturunane sapa sih gitu ya. Kan biasanya seorang suami juga melihat setelah siapa dia. Ya, perempuan itu akhlaknya yang nomor satu dilihat, lalu kemudian punya asal usul apa enggak sih gitu ya. Kan enggak mungkin orang itu lahir enggak punya nasab. Pasti dia punya nasab, lalu dilihat.
satu-satu gitu ya, mulai dari bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya gitu. Lalu kemudian mempertimbangkan semua hal yang sudah beliau pahami dari seluk-beluk nasab keturunan dari calon istrinya. Begitu dia mantapkan pilihan dengan berbagai pertimbangan yang ada, karena tak mungkin berbicara tentang idealisme dalam sebuah perkara termasuk dalam membicarakan masalah nasab, maka bismillah kita akan melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang layak untuk kita jadikan sebagai pendamping hidup. Kemudian ciri yang mestinya melekat pada diri seorang perempuan itu adalah memiliki rasa kasih sayang yang besar. Karena biasanya ini domainnya perempuan nih Bapak Ibu ya. Kasih sayang itu biasanya jauh lebih besar dari seorang ibu, dari seorang istri dibandingkan dengan orang daripada suami ataupun ayah. Dan ini menjadi rahasia umum bahwa karakter perempuan yang penyayang, karakter perempuan yang punya empati dan simpati yang tinggi itu ada pada diri seorang perempuan itu. Maka kalau ada perempuan yang mohon maaf yang beringas, yang kemudian juga enggak punya rasa sayang kepada suami, enggak punya rasa sayang sama anak-anaknya, jadi ia telah kehilangan satu karakter yang melekat pada diri seorang perempuan yang mestinya ada pada dirinya. Bahwa perempuan itu begitu, penyayang gitu ya. Maka kalau kemudian ada karakter yang berbeda dari kebanyakan dari seorang perempuan, ini berarti ada persoalan secara psikis yang terjadi pada perempuan itu, karena mungkin berkaitan tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat dia menjadi orang yang keras, lalu sifat kasih sayangnya mungkin sedikit, sehingga tidak punya rasa simpati dan sayang terhadap ya orang-orang terdekatnya, termasuk istri, termasuk suami dengan anak-anaknya. Nah ini yang kemudian juga perlu dicari. Loh, ini kan baru calon Pak Ustadz, gimana caranya mengetahuinya? Kan gitu ya. Nah, kita belum mengeksplor, kita belum melihat lebih dalam. Maka untuk bisa melihat seberapa besar rasa sayang yang dimiliki oleh calon istri itu, dengan cara bertanya kepada orang-orang terdekat. Tidak harus dengan pacaran, enggak ya. Dengan mengatasnamakan ingin mengeksplorasi gimana pengetahuan kita tentang rasa kasih sayangnya, lalu kemudian dites lewat pacaran. Enggak ada. Jadi kita bisa melihat dan bisa mencari jalan lain untuk bisa mengetahui bagaimana kasih sayang yang dimiliki oleh calon istri. Dia bisa bertanya, atau mungkin juga bisa melihat gitu ya dalam keseharian, walaupun secara tidak dekat. Mungkin dengan pengetahuan yang minim yang ia dapatkan, dia sudah bisa menyimpulkan, insya Allah calon istriku ini adalah penyayang, gitu ya. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk memilih calon istri itu yang perawan, ya. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, di mana dalam hadis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang perawan. Walaupun kita tahu sendiri istri-istri Rasul itu hanya satu yang gadis yang perawan, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, yang cantik dalam artian yang perkara yang kedua tadi sudah kita bahas, taat dan amanah. Nah mungkin poin yang kelima ini ada pada kata taat dan amanah yang mesti dimiliki oleh seorang istri. Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana juga ia taat kepada suaminya. Karena wilayah ketaatan seorang perempuan itu begini Bapak Ibu, ketika dia belum menikah, maka ketaatan sepenuhnya ia sampaikan kepada walinya, yaitu kepada kedua orang tuanya. Tapi begitu dia sudah diserahkan oleh walinya kepada suaminya pada saat akad nikah sedang terjadi, yaitu ijab qabul, maka saat itu ada pelimpahan wewenang, ada pelimpahan kekuasaan secara penuh dari orang tua kepada wali, untuk kemudian dikatakan bahwa mulai hari ini aku serahkan sepenuhnya hidup putriku kepada dirimu. Ini merupakan tanggung jawab besar Pak. Begitu seorang suami mengatakan qabul, ya, di depan walinya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, begitu ya. Itu
menjadi tanggung jawab seumur hidup, bukan hanya muakkad sementara pada saat-saat tertentu saja. Maka setelah menikah, wilayah ketaatan seorang istri itu bertambah, bukan kemudian dialihkan, tidak. Ada skala prioritas pada akhirnya ketika seorang istri itu sudah menikah, seorang perempuan itu sudah menikah. Maka wilayah ketaatan yang ia prioritaskan antar makhluk, ia utamakan kepada suaminya, baru kepada kedua orang tuanya. Bergeser. Jadi kalau boleh dikatakan surganya seorang istri itu ada pada telapak kaki seorang suami, seolah-olah begitu. Ini wilayah absolut, wilayah ketaatan dengan sesama makhluk itu prioritasnya adalah kepada suami terlebih dahulu. Maka untuk melihat ketaatan dan amanah yang dimiliki oleh calon istri itu juga dikaitkan dengan pasal pertama yang kita bahas tadi itu, pengetahuan tentang agamanya. Maka biasanya include menjadi satu, bagaimana perempuan itu taat dan perempuan itu amanah dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, itu setelah dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang agamanya. Maka ini bukan soal pilihan coba-coba gitu, terus tidak apa-apa lah, secara paras mungkin cantik gitu, tapi pengetahuan agamanya minim, tidak apa-apa, nanti kalau sudah nikah saya akan ajari dia. Ini spekulasi, yona iso gitu, kalau bisa. Karena kan yang kita tahu bahwa perempuan itu terbuat dari tulang rusuknya Nabiuna Adam alaihissalam. Namanya tulang rusuk itu ya kudu hati-hati gitu ya, tidak bisa dikerasin juga, tidak bisa dipelanin. Terlalu pelan juga susah, terlalu keras juga mudah patah. Maka menyelami perasaan seorang perempuan itu susah. Sehingga ketika seorang suami yang sudah menikah dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istrinya, butuh waktu yang lama, bukan hanya saja lama, tapi pakai luama. Berarti suwi banget. Orang kadang 5 tahun, 10 tahun, satu dasawarsa, ya, si A nikah dengan si B, itu ternyata juga belum secara lengkap menguasai pelajaran tentang sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu terkenal dengan unik, keunikan dari sifat yang melekat pada dirinya. Ya, maka ada yang mengibaratkan bahwa istri itu diibaratkan seperti kaca yang berdebu. Seperti kaca yang berdebu. Jangan terlalu pelan. Nanti dia akan mudah kotor lagi. Tapi juga jangan terlalu keras dalam membersihkannya. Nanti dia akan mudah retak. Apa yang retak? Kacanya. Maka ibarat yang disampaikan dalam sebuah lagu itu tepat untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan perumpamaan bahwa istri itu seperti kaca yang berdebu. Jangan terlalu lembut untuk membersihkannya karena nanti dia akan mudah kotor lagi, tapi juga jangan terlalu keras karena keras itu nanti juga kaca itu akan mudah pecah. Maka wilayah ketaatan dan amanah yang dimiliki oleh seorang istri menjadi seperti syarat mati yang kemudian harus dimiliki oleh calon istri. Berkaitan dengan amanah karena memang istri akan sering ditinggal pergi oleh suaminya. Untuk apa? Untuk cari maisha, untuk cari duit, Bu. Untuk cari pangko jiwa, nggo bojo, nggo anake. Maka dia harus sering pergi. Lah kalau kemudian istri ndak amanah untuk menjaga perkara-perkara gaib saat ketika istri ditinggalkan oleh suami untuk beberapa saat, maka dia akan mudah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam syariat. Jangankan tinggal ke Jakarta untuk beberapa waktu, ditinggal kerja aja dia bisa selingkuh kalau dia tidak amanah. Pergi ngantor gitu, berangkat pagi pulang sore, kesempatan antara pagi sampai sore dimanfaatkan oleh wanita yang culas, wanita yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya untuk berbuat yang tidak senonoh, ngelebokke wong liya gitu, masukin orang lain. Dan ini adalah merupakan perkara yang menciderai amanah yang mestinya melekat pada diri seorang istri. Mestinya itu yang kemudian dimiliki dari seorang perempuan. Maka Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang wanita yang baik. Beliau menjawab, wanita yang mendatangkan kebahagiaan saat suami melihatnya. Melihat itu mungkin juga dalam pandangan secara zahir dengan panca inderanya dan juga dengan pandangan mata hatinya.
bahwa saat ketika dia melihat istrinya itu adalah sosok wanita yang mengagumkan karena secara fisik baik, akhlaknya juga lebih mempesona, maka perkara inilah yang akan membahagiakan suami saat ketika melihat taat diperintah dan tidak menyelisihi suami dalam perkara-perkara yang baik. Maka 3 sifat ini yang melekat sampai kemudian Rasulullah mengatakan, siapakah perempuan yang paling baik? Rasulullah mengatakan, ya yang baik itu saat ketika dia melihatmu dan ternyata kau bahagia karena melihatnya. Dari sisi penampilan mungkin senantiasa dijaga gitu ya. Bagaimana interest dari seorang suami itu harus tetap terjaga. Ada ketertarikan yang terus menerus. Jadi semakin hari itu semakin cinta, semakin hari itu semakin penasaran. Kenapa? Karena memang penampilan dari seorang istri itu selalu mengagumkan. Karena ia senantiasa menjaga penampilan terutama saat suami ada di rumah. Nah ini juga kewajiban PR buat calon ibu, ya calon istri, calon ibu dan para ummahat sekalian untuk menjaga benih-benih cinta untuk senantiasa tetap terjaga. Karena biasanya karakter yang ada itu begitu sudah menikah tidak bisa menjaga keistiqomahan bagaimana merawat cinta itu untuk tetap terjaga, terutama dari sisi penampilan. Ya kalau sudah menikah itu kadang sok nglubrut gitu ya, ngertos nglubrut. Ya penampilan sak karepe gitulah ya, penampilan sak karepe, seolah-olah mengatakan gelem ya nyoh, ora gelem ya nyoh gitu. Gelem ya karep, ora gelem ya karepmu pak sudah bojo gitu kan, sudah menikah. Kenapa? Karena mungkin kepenatan, karena kesibukan seorang wanita ketika ngurus rumah tangga itu kan luar biasa. Mulai dari melek sampai merem, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Urusan rumah tangga itu tidak kelar-kelar, walaupun tidak digaji. Urusan yang melelahkan gitu ya. Maka luar biasa kalau ada seorang istri yang punya tugas rangkap. Ya, tugas rangkap itu pertama karena dia juga bekerja di luar membantu suaminya, dan yang kedua juga harus menyelesaikan tugas utamanya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Tugasnya buanda dan pahalanya banyak. Itu bagi perempuan yang punya tugas demikian. Kemudian yang keenam, yang banyak anak dan penyayang. Ini menjadi sifat yang melekat pada seorang perempuan. Yang banyak anak dan penyayang. Kalau Rasul mengatakan itu al-waludul wadud. Walud itu berarti anaknya akeh dan juga penyayang. Lebih untuk mengetahuinya bahwa calon istri kita itu anaknya banyak. Menurut jenengan berapa? Untuk mengetahui bahwa calon istri kita itu berpotensi punya anak banyak, dilihat dari keluarganya. Ya, kalau dia punya anak kalau dia punya ayu perempuan gimana ayunya? Kalau dia punya adik perempuan gimana adiknya? Kalau memang dia sudah didahului menikah, dilangkai kalau orang Jawa bilang. Terus dilihat bibik-bibiknya dari pihak ayah, dari pihak ibu gitu. Kalau rata-rata gitu ya, rata-rata dari keturunan beliau yang perempuan kok rata-rata punya anak, insya Allah juga calon istri kita tidak jauh berbeda. Ya, ini yang kemudian menjadi prioritas. Tapi kok kemudian di antara 4 saudaranya yang perempuan kok tiga-tiganya gabuk, ya tiga-tiganya gabuk kabeh artinya tidak punya anak, ini menjadi pertimbangan. Ya, sampai kemudian ada tindakan yang boleh dikatakan berlebihan kali ya, atau tindakan yang kalau boleh kita bahasakan mungkin husnudzon kita, kehati-hatian gitu. Sebelum terjadi proses lamaran, sebelum proses terjadi pernikahan itu malah si calon istri diminta untuk periksa ke dokter. Bagaimana juga seorang calon suami juga pergi ke dokter, tempat terpisah. Lalu kemudian untuk didiagnosa apakah sehat-sehat aja, apakah punya potensi nanti kalau sudah menikah nanti punya anak. Sampai segitu. Kalau nanti kata dokter hasilnya fine gitu ya, baik-baik saja, maka dia akan lanjutkan proses selanjutnya itu dengan cara khitbah. Kalau ternyata hasilnya kok tidak menggembirakan, mungkin ini menjadi pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak proses selanjutnya. Ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang di zaman Kiwari, di mana teknologi yang kemudian akhirnya membuat mereka terinspirasi untuk melakukan tindakan
medis sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Itu 6 sifat yang melekat pada diri seorang perempuan. Nah, tidak ideal dong kalau kemudian seorang perempuan juga tidak melihat sifat-sifat yang diinginkan pada seorang suami. Maka idealnya bagi seorang suami juga ada pada sifat-sifat yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, memiliki pondasi agama yang baik. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 221, wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrik walau a'jabakum. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, seorang budak hamba sahaya yang beriman kepada Allah itu jauh lebih bagus daripada orang musyrik yang mengagumkan dirimu. Sehingga pilihan kepada calon suami yang memiliki agama yang baik itu adalah merupakan pandangan pertama dari seorang istri. Bagaimana calon imam itu? Bagaimana pengetahuan tentang agamanya? Karena dia akan menjadi seorang imam, bukan hanya sekedar menjadi calon suaminya, tapi imam. Dan imam itu ya luar biasa, penguasaan penuh terhadap apa yang dipimpin dan siapa yang dipimpin. Seperti seorang imam dalam sholat 5 waktu, kan mestinya dia juga menguasai penuh tentang bagaimana ilmu perimaman gitu ya. Bagaimana dia menjadi seorang imam dari awal sampai akhir dalam kondisi-kondisi yang tak terduga gitu ya. Ketika mungkin dia dalam kondisi batal wudunya, lalu kemudian dia keluar, dan itu perlu diketahui oleh seorang imam. Maka dalam masalah rumah tangga, sifat yang dimiliki pada seorang suami yaitu memiliki pondasi agama yang baik menjadi sebuah keharusan. Bahasa kita kan sederhana, bagaimana dia akan menjadi pemimpin yang baik untuk istrinya kalau dia juga belum menjadi imam untuk dirinya? Susah, Pak. Gimana dia mau mengarahkan orang dia juga tidak bisa ngarahin untuk dirinya? Bagaimana dia akan menuntun istrinya sementara dia tidak tahu bagaimana dia mau laksanakan kewajibannya terhadap Allah? Maka standar minimal yang dimiliki oleh seorang suami atau calon suami lah boleh kita katakan, tanyakan bagaimana salat 5 waktunya. Ya, tanyakan bagaimana salat 5 waktunya. Dan ini mungkin juga pertanyaan yang bisa diajukan oleh bapak-bapak yang kemudian akan menerima lamaran. Gitu ya. Ditanya dulu, tidak usah ditekoi kerjaannya, tidak usah ditanya umurnya. Itu pertanyaan-pertanyaan ziyadah, pertanyaan tambahan. Tetapi yang paling esensi untuk ditanyakan adalah gimana sholat? Di rumah apa di masjid? Kalau misal, saya sholatnya lagi di rumah, tidak bisa. Gitu ya. Gimana seorang laki-laki bisa sholat di rumah? Ini berarti kamu perempuan gitu. Maka bagaimana seorang perempuan akan menikahi perempuan? Oh. Loh, tapi saya laki-laki tulen loh Pak. Oh, tapi sifatmu itu loh. Nah itu kalau bapak-bapak yang tahu banget gitu ya gimana cara memperlakukan calon menantunya. Dan yang pertama dikorek adalah ibadahnya, piye salatmu. Kalau salatnya insya Allah senantiasa dikerjakan di masjid, gampang win dandani uripe. Ya, artinya ketika nanti dia akan menjadi seorang imam, insya Allah akan mudah untuk membimbing dan mengarahkan istri dalam kebaikan. Jadi landasan dasar pilihan yang pertama ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian yang kedua, memiliki hafalan Quran semampu yang ia hafal. Orang kok harus 30 juz, boten. Ya. Ya paling enggak trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini modal utama. Ya. Untuk ngimam sholat bermulak 3 surat itu aja gitu ya. Kalau ditanya punya hafalan, punya Pak. Apa aja? Surat-surat pendek, ayat lumayan gitu ya. Daripada ditanya sama calon menantu mertuanya, udah ada surah yang dihafalkan? Enggak ada Pak. Fatihah? Enggak Pak. Boleh Fatihah aja enggak hafal. Fatihah aja enggak hafal, berarti kan terus pertanyaan selanjutnya, lah kamu sholat enggak? Jawabannya enggak Pak. Lah wis piye kan? Laki-laki kok enggak sholat? Lah kalau misal dia sudah hafal Fatihah itu kan berarti sudah terbiasa dibaca di dalam sholat 17 kali minimal kalau dia tidak melaksanakan yang sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kecakapan yang mestinya dimiliki oleh calon suami
yang perlu diketahui oleh sang laki-laki yang dalam hal ini adalah calon mertuanya untuk mengeksplor nanya, dan juga perlu diketahui oleh calon istri di mana beliau ini akan menjadi imamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Secara lahir dia punya kemampuan untuk memberi nafkah, untuk memberi perlindungan ya terhadap istrinya kalau ada mara bahaya yang datang. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan batin yang kemudian juga tidak boleh diabaikan. Banyak suami yang hanya beranggapan tentang pemenuhan satu sisi saja. Yang penting kamu sudah tak kasih makan. Itu yang kemudian dipersepsikan oleh banyak laki-laki. Lalu kemudian pemenuhan kondisi batin itu yang jarang diperhatikan. Dan mohon maaf, pemenuhan kondisi kebutuhan batin itu bukan hanya sekedar kebutuhan bersenggama doang. Bukan. Itu soal yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan batin yang kemudian diprioritaskan pada nomor berikutnya lah. Tapi yang dimaksudkan kebutuhan batin itu adalah lebih bagaimana memperhatikan bagaimana sisi-sisi sensitif dari seorang perempuan. Lebih care, lebih perhatian Bapak Ibu. Ada orang yang sudah menikah 15 tahun gitu ya, tapi ternyata juga ujung-ujungnya ribut. Kenapa? Karena jarang komunikasi antar suami istri. Jadi kalau boleh dikatakan rumah tangga mereka itu seperti rumah tangga wayang yang dimainkan oleh dalang. Klebat sana, klebat sini kan kayak wayang itu kan. Walaupun ketemu antara satu dengan yang lainnya di samping apa yang ngobrol. Keluarga yang diam-diam gitu, dalam artian suami di ruang tamu, istrinya di ruang TV misalnya atau di ruang keluarga. Begitu nanti kebalikan tempat, misal istri ada di depan, suami mundur ke belakang. Terus kapan ketemu nih gitu, kapan ngobrolnya, keluar nggak pamit gitu kan. Istri kan H2C, harap-harap cemas, orang itu belahan jiwanya. Tapi kan kadang suami tidak sampai sesensitif itu untuk menyelami kedalaman perasaan dari seorang istri. Istri itu cemas banget loh Pak, gitu. Istri itu cemas saat ketika belahan jiwanya itu keluar untuk cari maisha, sekedar konfirmasi, my honey gitu ya, my lovely gitu, papa sudah sampai lokasi, alhamdulillah aman, terkendali gitu. Begitu dikirim WA ke istri kan jadi tenang. Oh berarti suamiku itu sudah sampai di tempat kerja. Kelihatannya lebay, kelihatannya mungkin terlalu norak, tapi perkara ini ternyata bisa mampu untuk memupuk rasa cinta di antara keduanya sekaligus menumbuhkan perhatian. Butuh itu, orang kok butuh duit tok. Sebagaimana juga seorang suami juga tidak hanya mengatakan I love you every day, tidak mengatakan aku cinta padamu tiap hari tapi ora kerja. Karena memang seorang istri bukan hanya butuh kata I love you setiap hari, tapi juga butuh pemenuhan secara zahir. Dia butuh mangan, butuh kebutuhan lainnya yang ada di dalam rumah tangganya. Itu menjadi satu yang niscaya untuk kemudian diperhatikan oleh keduanya. Jadi lebih kepada perasaan ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kemudian perlu diperhatikan, memiliki kemampuan secara fisik itu dalam artian dia siap menjadi benteng dari keluarganya bagi istrinya, tidak boleh ada yang mengganggu, lalu kemudian juga harus bersikap siap dalam setiap kondisi, dan kemudian juga untuk menjaga kebutuhan zahir dan batin yang dimiliki oleh istri. Maka kalau kemudian kita bahasakan pada poin yang ketiga ini juga, suami juga harus memiliki sifat yang cemburu gitu ya terhadap terhadap istrinya. Cemburu dalam artian ketika seorang istri tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ingatkan dia. Ya, ini dalam artian pemenuhan batin yang harus dimiliki oleh seorang istri. Jangan seorang suami yang hanya cuek bebek gitu, melihat istrinya nggak sholat, melihat istrinya nggak pakai jilbab saat keluar rumah, atau lebih asyik maksuk gitu ya, ngobrol dengan ya ajnabiyah atau ajnabi gitu dengan laki-laki lain. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan dari sisi pendidikan moral, pendidikan adab yang kemudian masuk kepada pemenuhan batin dari seorang istri. Kemudian yang keempat, lembut terhadap istri juga merupakan sifat yang tidak boleh lepas dari seorang suami. Lembut ya, orang ngamplengan gitu ya. Jadi tidak ringan tangan gitu. Ringan tangan naboki bojo itu kan sesuatu yang zalim.
Jadi jangan sampai tangan ini meluncur ke pipi seorang istri. Kalau ada persoalan yang kemudian terjadi, apakah kemudian harus berujung dengan kekerasan? Gimana dulu komitmen awal saat ketika dia melamar di depan walinya? Kan dia akan mengatakan dengan janji-janji manisnya bahwa saya siap untuk menjadi suami bagi anak bapak. Saya akan melindunginya, saya akan menyayanginya sepenuh hati. Tapi begitu seiring berjalan waktu, begitu ini komitmennya tidak dikawal, maka akan luntur di akhir atau di tengah perjalanan dalam pernikahannya. Maka kemudian ketika ada persoalan lalu menyulut emosinya, maka yang terjadi adalah kekerasan fisik yang ada di dalam rumah tangga. Maka yang kemudian disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau misal KDRT diartikan positif ya juga bagus, yaitu kelembutan dalam rumah tangga, gitu ya. Tinggal mau disingkat yang positif apa yang negatif. Kalau yang positif berarti KDRT singkatan dari kelembutan di dalam rumah tangga. Lembut nggih Bapak Ibu, lembut terhadap istri. Lembut itu dalam artian kasih sayang. Tidak boleh bersikap kasar, bukan hanya secara fisik tapi juga dari sisi omongan. Karena ternyata lisan dari manusia, entah itu laki entah perempuan, itu ternyata juga lebih membekas kepada jiwa dan perasaan seseorang. Maka dalam bahasa yang sering muncul itu, kalau luka tubuh kena pedang itu biasanya sering akan mudah kering. Tapi begitu hati luka dengan perkataan, maka mungkin akan membekas sampai seumur hidup. Maka ini kewajiban di antara keduanya, suami dan istri, untuk kemudian bisa ngatur, mengolah kata, bagaimana caranya di antara keduanya itu saling menuturkan kata yang lembut sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuturkan kata-kata yang lembut kepada istrinya. Ya, jangan sampai ada perkataan yang menyakiti hati istri dari omongan-omongan yang disampaikan oleh suaminya. Kemudian yang kelima, tidak mandul. Ya, tidak mandul pada seorang suami. Ya, karena memang ini sebuah kebutuhan dalam rumah tangga. Orang menikah itu kan pengen punya anak, idealnya begitu Bapak Ibu. Nggih, wong nikah itu kan pengen punya anak. Tapi kalau qadarullah, ketentuan ternyata di antara keduanya Allah tidak berikan anak dan keturunan, ayo bangun sikap positif bahwa mungkin ada hikmah di balik kejadian ini. Tapi juga tidak boleh berputus asa, terus berusaha. Siapa tahu usaha kita pada usia yang ke-8 tahun dari pernikahan itu Allah baru karuniakan anak. Saya pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai offshore di Kepulauan Natuna. Beliau pernah bercerita kepada saya begini, Pak Ustadz, saya itu sudah menikah dengan istri saya itu 16 tahun. Ya, 16 tahun Bapak Ibu. Dan setelah 16 tahun itu Allah baru karuniakan saya anak. 16 tahun. Penantian yang bukan sebentar, suwi 16 tahun itu. Kalau sudah punya anak 16 tahun itu anak wis bujang, tapi ini dia baru punya anak. Tapi itulah yang disebut dengan rezeki. Ya, disebut dengan rezeki itulah ketentuan dari Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ada orang yang baru nikah langsung hamil, ada orang yang memang prosesnya agak lama karena memang akan ada proses medis gitu. Ini yang kemudian perlu dipahami oleh suami istri kalau ternyata sampai pada hari ini belum mendapatkan momongan. Sabar saja, insya Allah juga Allah akan berikan yang terbaik. Kemudian yang keenam, bisa membuat istri senang saat melihatnya. Artinya ini juga berbanding terbalik dengan seorang istri. Jadi tuntutan ini bukan hanya pada seorang istri aja Pak, seorang suami juga harus dituntut dengan performa yang baik. Orang kok ngelubrut, penampilannya kan usram bejajilan gitu ya. Istri sudah penampilannya bagus, saat mau kondangan ternyata yang laki-laki saat mau kondangan salah kadarnya. Wajone apek, mambu, suwira dikumbah gitu ya. Sementara dia jalan bareng dengan istrinya yang sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Bajunya bagus, jilbabnya bagus, sendalnya bagus. Ternyata enggak berbanding, ya enggak sama dengan seorang suami. Seorang suami dengan gampangnya bilang aku gelem ngancani wis syukur. Saya nemenin kamu untuk datang kondangannya sudah syukur mama, kamu enggak usah macam-macam gitu. Maka seorang suami istri itu biasanya ribut-ributnya itu hanya gara-gara baju kondangan Bapak. Gitu.
Biasane loh, biasane, tapi mudah-mudahan boten. Ribut-ributnya gara-gara kondangan, Pak, kalau mau kondangan pakai baju kuning gitu. Padahal dia maunya hijau. Kalau suaminya rangalah wis berantem misalnya, ya. Wis ora sama angkat gitu. Maka ketika perkara yang keenam ini membuat istri senang saat melihatnya itu dalam artian juga punya performa yang menarik gitu ya. Kalau ternyata dia sadar bahwa dia termasuk suami yang mohon maaf punya kriteria yang mungkin burket gitulah ya, bubur ketek mambu itu loh, keteknya bau, ayo disemprot ya, pakai deodoran gitu, yang kemudian bisa menetralkan bau sehingga seorang istri saat berdekatan dengan seorang suami itu dia betah gitu loh. Orang kok kemudian nutup hidung terus kan jadi tersinggung suaminya, tapi suaminya tersinggung tapi tidak segera menyelesaikan masalahnya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh seorang suami, bahwa ia juga punya semacam project lah gitu, punya tuntutan. Ya, dia dituntut untuk punya performa yang baik di hadapan istrinya. Kemudian yang ketujuh, sekufu dengan istri. Apa itu sekufu? Nah, ini yang kita bahas pada poin yang kedua. Baik. Pengertian sekufu suami istri. Yang pertama dari sisi pengertiannya dulu. Sekufu ini kalau boleh diartikan adalah kafaah, yang artinya sama dan sebanding antara keduanya. Ya, jadi di antara suami dan istri itu level lagi podo gitu loh Bu. Levelnya sama. Tidak terlalu jomplang. Gitu, tidak terlalu jomplang. Yang satu birokrat, kemudian yang satu rakyat misal. Dan ini kan enggak label, enggak satu level begitu. Nah, satu level dalam derajat suami istri ini dalam dunia pernikahan namanya sekufu. Nah, sekufu ini menyangkut banyak hal. Yang pertama, sekufu dalam masalah agama, dalam artian seiman. Kesepakatan para ulama mengatakan tidak diperkenankan seorang wanita menikah dengan orang kafir, dan begitu juga sebaliknya. Ini yang kita dapati di dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-26. Ya, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Bahwa orang-orang yang buruk itu ya untuk yang buruk, sementara orang yang baik itu ya untuk orang yang baik. Ini yang kemudian Allah sampaikan berkaitan juga dengan kejadian tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang munafik di kota Madinah pada waktu itu terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Quran surah An-Nur kalau boleh dikatakan asbabun nuzul yang berkaitan tentang ayat ini adalah tentang cerita yang kemudian sudah dilemparkan oleh orang-orang munafik untuk menghembuskan informasi dan berita yang negatif bahwa sudah terjadi hal-hal yang tidak senonoh antara Aisyah radhiyallahu anha dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu menolong Bunda Aisyah saat beliau ketinggalan dari rombongan saat ketika mereka pulang dari peperangan Bani Musthalib. Jadi pada waktu itu kejadiannya bermula saat ketika Bunda Aisyah turun dari Haudaj, turun dari tempat rumah kecil yang biasa diletakkan di atas onta. Ya, kan kalau di atas onta itu biasanya ada rumah kecil gitu ya yang biasa dipakai untuk orang supaya tidak kepanasan, itu tidak kehujanan. Nah, beliau turun untuk menunaikan hajat lah. Lalu beliau menjauh dari pasukan. Alhamdulillah sudah selesai hajat yang beliau tunaikan, tapi ternyata ada yang hilang gitu. Dalam riwayat itu dikatakan kalung beliau yang hilang. Ya, beliau sadar bahwa kalungnya ada yang hilang, lalu kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menunaikan hajat dan ternyata ketemu. Tapi ternyata begitu beliau sudah balik lagi, pasukan Rasul sudah berangkat meninggalkan tempat di mana mereka beristirahat. Ya, sudah jauh, ya. Kemudian qadarullah bagaimana ada cerita yang kemudian sampai seorang sahabat yang kemudian juga melihat bagaimana Bunda Aisyah ketiduran di tempat pasukan tadi beristirahat.
Jadi sahabat itu hanya mengatakan innalillahi innalillah innalillah karena melihat istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di situ sendirian, dan kemudian beliau memberikan onta kepada Bunda Aisyah untuk kemudian dinaikin, dan itu jauh perjalanannya. Artinya tidak ada ikhtilat, tidak ada komunikasi, tidak ada obrolan, apalagi sampai melakukan tindakan kejahatan ataupun perzinahan dan seterusnya di antara keduanya. Maka Bunda Aisyah ada di depan, sementara sahabat itu ada di belakang. Sampai ke kota Madinah, maka terjadilah desas-desus, terjadi hal-hal yang tidak senonoh antara Aisyah dengan sahabat tersebut. Berita ini berkembang, Pak, berkembang terus, dan terjadi fitnah di antara terjadi fitnah untuk Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan qadarullah selama 1 bulan juga beliau tidak pernah keluar rumah karena mungkin kecapean. Karena habis pulang bukan dari perjalanan biasa, tapi dari perjalanan perang, yaitu dari peperangan Bani Mustaliq. Nah, itu yang kemudian terjadi. Sampai kemudian turun ayat yang ke-26 dari surah An-Nur ini untuk membersihkan nama beliau, bahwa beliau adalah orang yang disucikan oleh Allah dan tidak ada perbuatan negatif antara Aisyah dengan laki-laki itu. Ini An-Nur ayat yang ke-26. Ini asbabun nuzul yang berkaitan tentang itu. Artinya bahwa Bunda Aisyah adalah perempuan yang baik, maka dia juga bisa menjaga kehormatannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin walaupun beliau tidak ada di samping Rasul pada waktu itu, tapi beliau bisa menjaga amanah. Ini yang kemudian kita kaitkan dengan poin yang kelima tadi, berkaitan tentang sifat yang ada pada diri seorang perempuan. Baik, kemudian yang kedua, sekufu dalam masalah nasab. Nasab itu berarti keturunan. Ya, kalau darah biru biasanya ya nikah juga dengan sama-sama orang darah biru. Kalau orang yang darahnya merah ya nikah juga dengan orang yang darahnya merah. Itu sekufu biasanya. Pejabat itu biasanya nikahnya juga dengan anak pejabat, kan gitu Bang ya. Kalau rakyat ya biasanya nikah sama rakyat gitu. Tapi anak Jokowi nggak nikah sama anak Presiden Leo gitu enggak ya? Dengan keluarga biasa malahan ya. Baik. Kemudian yang ketiga, sekufu dalam masalah materi, podo sugihe gitu, podo akai bondone, sama-sama banyak duit, banyak harta gitu ya. Ini namanya sekufu. Artinya kalau keluarga yang laki kaya, maka yang keluarga B kaya, yang perempuan, maka ini namanya sekufu dalam masalah materi. Kemudian yang keempat, sekufu dalam masalah status, strata sosial, apakah dia orang merdeka atau budak. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi perbudakan, maka mungkin sekufu untuk poin yang keempat dianggap tidak ada, karena insya Allah semua orang dalam kondisi yang merdeka. Kemudian yang kelima, sekufu dalam masalah pekerjaan dan hobi. Ya, pekerjaannya apa gitu, sama-sama guru, hobinya juga sama-sama climbing, sama-sama naik gunung, sama ini berarti ya. Sampai pakaiannya juga sama, loh berarti apa bedanya gitu. Kalau semuanya sama, ini jangan-jangan sama juga gitu, enggak. Ya dalam artian kalau pas pekerjaannya sama, kan biasa ada juga sih dokter nikah dengan dokter. Ini namanya sekufu Bapak Ibu. Guru nikah dengan guru, ini sekufu. Ya. Tukang becak nikah dengan tukang becak, gitu. Ini sekufu. Karena tukang becak yang perempuan, gitu. Kalau ada pernikahan yang demikian itu namanya sekufu. Ya, kalau nggak sekufu itu misal anaknya jenderal nikah dengan anaknya kopral. Ini tidak sekufu. Ini tidak seimbang. Orang podo lah, wong iki anake jenderal terus iki anake kopral gitu. Tapi kalau kemudian ini terjadi kan akan dibahas pada tahapan slide berikutnya. Apakah ini menjadi syarat sah dalam sebuah pernikahan atau hanya idealisme dalam sebuah pernikahan? Nek eneng gitu bahasanya. Kalau ada, kalau nggak ada ya ora usah dipaksa. Ya wong jenenge takdir. Nikah itu kan harus dipaksain. Nikah itu karena lahir dari sebuah cinta yang melahirkan tentang komitmen di depan wali. Kan ngoten Mbak, tanpa memandang strata sosial, tanpa memandang ekonomi, tanpa memandang siapa dia, yang penting standar minimal yang ia sudah tetapkan ada pada diri keduanya. Seorang istri mandang kepada calon suaminya, begitu juga sebaliknya. Kemudian selamat dari aib ataupun celah, dalam artian laki ataupun perempuan itu sama-sama berangkat dari laki dan perempuan yang soleh dan solehah. Biasanya kalau seorang suami dapat
calon istri di tempat yang baik, ya insya Allah juga baik. Tapi kalau ternyata calon suami dapat, ya, atau seorang laki-laki mendapatkan calon istrinya di tempat yang tidak baik, ya juga begitulah keadaannya. Ya, ya tidak sama, tidak jauh beda lah kan gitu ya. Artinya kalau kita menemukan calon istri kita itu di masjid, ya insya Allah bahwa dia adalah perempuan yang salehah, gitu ya. Terus kalau kemudian kita menemukan perempuan itu di tempat lain, yang tempat lain itu adalah tempat di mana dikenal tentang perbuatan maksiat yang ada di dalamnya juga, ya mungkin keadaannya tidak jauh berbeda dari kebiasaan di mana dia tinggal di situ. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan pada tahapan berikutnya, yaitu sekufu dari aib dan celah. Ya, kemudian kita perhatikan dari madhab Imam Syafi'i saja. Adapun dalam madhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam Al-Majmu', yang dimaksudkan dengan sekufu adalah kesamaan dalam 4 hal. Kesamaan dalam nasab, agama, strata sosial, dan pekerjaan. Jadi tidak sampai 6 perkara yang tadi kita bahas ya. Jadi fokusnya hanya kepada 4 hal saja. Paling tidak nasabnya sama, artinya sama-sama nasab yang bagus. Kemudian punya agama yang juga sama-sama baik. Strata sosial sudah pasti sama-sama merdeka dan juga punya pekerjaan. Ada seorang perempuan yang kemudian mengatakan ketika ditanya, "Ibu, sebetulnya calon ideal buat menantu ibu itu siapa sih?" 2 Pak Ustadz, kata dia. Yang pertama seiman, yang kedua laki-laki itu harus punya pekerjaan tetap. Gitu. Kalau belum punya pekerjaan tetap, ya susah bagi saya Pak Ustaz. Gitu. Gimana saya mau ngelepas anak saya sementara dia belum punya pekerjaan? Nanti ujungnya minta beras juga ke saya. Gitu. Ujung-ujungnya beras yang dipikir. Ya, dan memang ya permintaan wajar gitu, karena seorang suami kan juga berkomitmen. Kalau dia sudah berani dalam tanda kutip gondol gitu ya, seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, kan tentu sudah berkomitmen untuk siap ngidupin. Ya, untuk memberikan nafkah lahir batin. Jangan hanya batinnya saja yang dikasih, tapi zahirnya juga perlu diperhatikan. Maka dalam madhab kita, madhab Syafi'i itu 4 hal yang menjadi prioritas. Kesamaan dalam nasab, agama, strata sosial, dan juga pekerjaan. Selanjutnya, pertanyaan yang perlu kita bahas. Apakah sekufu merupakan syarat sahnya dalam sebuah pernikahan? Ternyata jawabannya tidak. Mayoritas atau jumhur ulama mengatakan bahwa sekufu dalam pernikahan itu bukan syarat sahnya nikah, kecuali yang pertama, yaitu sekufu dalam masalah iman. Dalam artian beda agama, ini bukan perkara yang sekufu. Yang satu muslim, yang satu kafir, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau yang satu muslim, yang satu muslimah, ini menjadi satu kufu dalam masalah iman. Tapi kalau untuk perkara yang kedua, 3, 4, 5, 6, atau kalau dalam madhab Imam Syafi'i 3 perkara berikutnya, yaitu dalam masalah pekerjaan, kemudian dalam masalah nasab, dan juga dalam masalah strata sosial, itu masih bisa dipertimbangkan. Ya, artinya kalau mohon maaf, kalau ternyata yang laki-laki tidak punya pekerjaan, sementara yang istri punya, ini kan masalah pertimbangan. Ya, masalah pertimbangan. Yang penting bagi-bagi tugas saja, bagi kewajiban saja. Saling mengerti di antara keduanya, selesai. Karena yang dibutuhkan di antara keduanya itu bukan harus berimbang dalam sebuah pekerjaan, tapi yang dibutuhkan adalah saling kemengertian di antara keduanya. Kalau sudah saling mengerti di antara keduanya, selesai. Tidak ada masalah. Karena inti persoalan dalam rumah tangga itu karena gagal menghadirkan kemengertian dan pemahaman di antara suami istri. Terus pada akhirnya kayak seperti mengalami deadlock dalam mengutarakan pendapat masing-masing, karena yang suami maupun istri sama-sama mekengkeng untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, jadi ternyata dalam Islam atau dalam masalah fikih tidak menjadi syarat utama. Artinya kalau ternyata tidak sekufu dalam masalah nasab, tidak sekufu dalam masalah yang lain-lain, ini bukan termasuk dari perkara syarat sahnya dalam menikah. Ya, nanti kita akan bahas syarat sahnya nikah itu apa saja. Apakah termasuk diantaranya sekufu? Kalau ternyata sekufu tidak menjadi persyaratan, ya berarti tidak ada masalah. Ini hanya berbicara tentang idealisme dalam sebuah pernikahan. Apa sih manfaat sekufu dalam pernikahan itu? Tentu ada, ya. Nah, ini beberapa dalil yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan, ya, bahwa ternyata tidak sekufu dalam pernikahan itu bukan menjadi syarat sahnya pernikahan.
Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Dan pernikahan mereka Allah ceritakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Sampai ada kata Zaid, Bapak Ibu, itu untuk menceritakan tentang pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Siapakah mereka keduanya? Mereka, baik Zainab binti Jahsy maupun dengan Zaid bin Harithah, adalah orang-orang terdekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Zainab binti Jahsy adalah merupakan anak perempuan dari bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak angkatnya Rasul, Bapak Ibu, Zaid bin Harithah. Dua-duanya dinikahkan walaupun beda strata, di mana Zaid bin Harith itu adalah mantan budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Zainab binti Jahsy adalah seorang perempuan dari suku terhormat yang ada di Mekah. Kan tidak level, tidak imbang. Tapi karena ketakwaan dan keimanan yang dipandang oleh Zainab binti Jahsy, maka ia akhirnya mau untuk mendapatkan penawaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh dikatakan, Rasul itu mak comblangnya mereka berdua, gitu. Yang mak comblangi Zaid bin Harith untuk dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, ya Rasul itu. Dan kalau bukan karena Rasul yang meminta Zainab binti Jahsy untuk menikah dengan Zaid, maka dia menolak. Sampai Al-Quran Al-Ahzab ayat 37 itu untuk menjawab itu, Bapak Ibu, untuk menjawab pernikahan mereka yang beda strata. Beda strata. Dan apa yang kemudian Allah sampaikan? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nanti kita balik lagi ke situ. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdikhi wa takhshallah wa takhshan nasa wallahu haqqu an takhshah falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, karena ada keinginan dari Zaid bin Harithah untuk menceraikan Zainab binti Jahsy. Pernikahan mereka tidak lama, Bapak Ibu, hanya setahun. Pernikahan Zaid dengan dengan Zainab binti Jahsy itu hanya setahun. Lalu sampai pada akhirnya Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unik ya? Unik. Jadi dulu Rasul mak comblangi Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah, lalu begitu bercerai kemudian diambil oleh Rasul. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Ahzab. Ya, tahanlah terus istrimu itu dalam artian, wahai Zaid, tahanlah Zainab binti Jahsy itu untuk tetap bersamamu. Karena Zaid bin Harith itu sering datang kepada Rasul untuk berkeluh kesah terhadap kondisi keluarganya yang sampai dalam kurun waktu tertentu itu belum menemukan match antara keduanya. Jadi belum menemukan match itu klik gitu ya. Apa namanya? Exactly, chemistry, gitu. Ngomong chemistry angel banget. Belum menemukan chemistry di antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Sampai kemudian aku ingin ceraikan dia ya Rasul. Maka kemudian Allah mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Artinya keinginan untuk menceraikan Zainab. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam artian menceraikannya, zawwajnakaha, maka kami kawinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Jadi ini kehormatan yang luar biasa. Bagaimana Zainab binti Jahsy itu pernikahannya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dari satu sisi memang ada ketidaksuksesan pernikahan pertama atau pernikahan kedua, bahkan ya pernikahan yang kedua antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Tapi ternyata karena perceraian itu juga disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga pada akhirnya mereka menemukan pasangan yang terbaik.
Ya, pasangan yang terbaik, di mana Zainab binti Jahsy akhirnya dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Zaid bin Harithah nikah dengan mantan pembantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Dan ternyata lahirlah seorang sahabat besar dari keduanya. Nah, ini yang kemudian ada hikmah di balik satu perkara yang kemudian mungkin di awal menyakitkan. Di awal mungkin mengganggu hati masing-masing, tapi ternyata ini adalah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, dalil yang mengatakan bahwa tidak menjadi syarat, karena ternyata juga dalam Al-Qur'an ada kisah di mana Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsy, yang di mana keduanya itu level strata sosialnya berbeda. Kemudian yang kedua, dua putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Maka kemudian Utsman bin Affan itu mendapatkan sebutan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena dinikahkan dengan dua putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan dalam waktu bersamaan, betul Pak? Ya, pertama dinikahkan dulu, yaitu Ruqayyah. Begitu Ruqayyah meninggal, maka kemudian karena Utsman bin Affan itu mendapatkan tempat yang spesial di dalam hati Rasul, maka kemudian untuk menghilangkan kesedihan, Ummi Kulthum diajukan untuk kemudian dinikahkan dengan Utsman. Maka beliau mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan yang luar biasa karena menikahi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dalil yang kedua, yaitu dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan, di mana putri Rasul dari keturunan Hashimi dan Utsman dari keturunan Quraisy, yang tentu berbeda di antara strata sosial, di antara kaum-kaum yang ada di kota Mekah. Antara Hashimi dengan Quraisy tentu berbeda. Tapi ternyata terjadi juga pernikahan itu. Kalau Rasul mempentingkan sekufu dalam sebuah pernikahan, maka mungkin yang dicari adalah satu level keturunan dengan Hashimi saja. Tapi ternyata tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, Usamah bin Zaid menikah dengan Fatimah binti Qais, di mana Zaid seorang budak dan Fatimah adalah seorang wanita Quraisy terhormat, yang pada akhirnya terjadi pernikahan di antara keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan dalil yang kemudian menjelaskan tentang pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy. Kita lanjutkan ya di ayat yang tadi itu. Zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Kami kawinkan kamu dengan dia, ya. Dianya itu ada pada dhamir ha, zawwajnakaha. Hanya itu kembali kepada Fatimah, kepada Zainab binti Jahsy. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasul. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Wa kana amrullahi maf'ula. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-36 sampai 39 berkaitan tentang kejadian pernikahan antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid. Kemudian terjadi perceraian, lalu setelah selesai masa iddah kemudian dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang berasal dari nusus. Kalau tadi itu data empiris sejarah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai dalil. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati ada 4 perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku, yang sampai hari ini masih ada. Yang pertama adalah bangga terhadap garis keturunan. Jadi siapapun di antara kita yang membanggakan garis keturunannya, ia adalah orang yang masih mewarisi tradisi kejahilian. Jadi jangan pernah bangga dengan garis keturunan. Kemudian yang kedua, mencela nasab. Ini juga tidak diperkenankan. Bagaimana orang saling mencaci lalu sampai masuk kepada ranah keluarga masing-masing, lalu mencela nasab, mencela bapaknya, mencela ibunya, mencela kakeknya yang sudah lama meninggal. Ini tidak diperbolehkan. Ya, apalagi orang itu sudah meninggal, selesai, tutup perkara, tidak boleh diperbincangkan lagi aib-aibnya. Kemudian yang ketiga, minta hujan melalui bintang. Ya, wa yastasqauna bin nujum.
Ya, mereka minta hujan itu lewat bintang, dan ini bukan tradisi dan ini bukan termasuk perkara dalam Islam. Karena kalau Islam mengajarkan ke kita itu kalau minta hujan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, niyahah, yaitu meratapi orang yang telah meninggal. Meratap berbeda dengan sedih, meratap berbeda dengan menangis. Ya, meratapi dalam artian meraung-raung sampai kemudian melampaui batas atas kesedihan yang dirasakan saat ketika satu di antara keluarga atau tetangga atau siapapun yang merasa kehilangan atasnya. Ini tidak boleh. Sedih boleh Bapak Ibu, nangis boleh, tapi jangan berlebihan. Nangis sampai merobek-robek baju, sampai susah untuk mengendalikan dirinya. Ini yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena itu termasuk tradisi kejahiliahan yang masih dilakukan oleh sebagian umat Rasul. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Abu Hind pernah membekam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bagian ubun-ubunnya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Bayyad, nikahkanlah Abu Hind dan nikahkan anak-anak wanitanya." Ini juga strata yang berbeda, di mana pada waktu itu Bapak Ibu, tukang bekam itu dianggap sebagai profesi terendah yang ada di dalam bangsa Arab. Maka sampai pada akhir Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Hind," wahai Bani Bayyad, di mana Bani Bayyadnya adalah suku terhormat. Nikahkanlah gitu ya Abu Hind. Abu Hind nikahkan, di mana Abu Hind itu tukang bekam yang pada waktu membekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil yang kemudian bisa kita jadikan untuk payung hukum lah, kalau boleh dikatakan begitu, untuk melegitimasi dari apa yang kita lakukan, bahwa strata sosial atau kemudian atau persamaan dalam beberapa hal itu bukan menjadi syarat mutlak, tapi menjadi pertimbangan saja. Pertimbangan itu boleh lanjut, boleh enggak. Kalau enggak, ya enggak masalah. Kalau mau dilanjutkan, ya juga tidak ada masalah. Karena itu termasuk perkara yang boleh, yang menang untuk kemudian dilaksanakan. Hikmah adanya sekufu dalam pernikahan itu paling tidak bisa kita lihat dari perkara pertama dan kedua, yaitu apa? Agar terlihat kematangan cara berpikir keduanya, yaitu antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, lebih memudahkan dalam mewujudkan visi misi keluarga sakinah yang didamba, karena kedua-duanya sudah memiliki persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dan kedua-duanya sudah memenuhinya, gitu ya. Misal nih, calon suami mempersyaratkan bahwa calon istrinya itu hafizah. Ini misal Bapak Ibu. Ya, karena dia seorang hafid. Ini seorang hafid. Maka dia mengatakan begini, syarat untuk bisa menikah dengan saya, paling tidak istri saya itu hafizah 30 juz. Paling tidak, gitu ya. Berarti 30 juz saja masih minimal gitu. Kenapa? Karena beliau punya visi misi, kalau nanti saya punya anak, istri saya hafizah, saya hafid, itu akan mudah untuk mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi seorang hafid. Itu. Nah, itu apakah merupakan menjadi persyaratan? Tidak. Kalau ternyata golek ketemu gitu ya, nyari ternyata ndak ketemu juga. Selak tuwek kan, selak keburu tua gitu. Ayo wis lah. Ndak ada rotan akan pun jadi kan gitu. Paling tidak perempuan itu muslimah, solehah, walaupun tidak hafizah juga tidak masalah. Soal hafizah malah mungkin proyek besar saya untuk menjadikan wanita istri saya itu untuk menjadi hafizah 30 juz. Kalau ternyata dia hafal Quran di tangan seorang suami, luar biasa itu pahalanya ya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah perkara yang ketiga, khitbah dalam Islam. Kira-kira cukup nggak waktunya? Kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya sudah sampai di situ aja lah. Sehingga nanti kalau di pertemuan yang akan datang, saya nulisnya nggak banyak-banyak. Ya, khitbah dalam Islam ini akan kita jadikan untuk pertemuan yang berikutnya. Karena ini baru mukaddimah saja sih Bapak Ibu. Ini slide-nya ya. Ya, ini baru pengertian khitbah. Kemudian juga hukumnya. Kemudian siapa yang berhak menerima lamaran. Kemudian bagi wali si perempuan dianjurkan untuk mengajukan penawaran untuk menikahi putrinya kepada orang-orang yang baik, ya. Hanya itu aja dulu. Nah, nanti lanjutannya tentu akan kita kupas secara menyeluruh yang berkaitan tentang lamaran di dalam Islam. Maka apakah nanti dikorelasikan dengan adat yang biasa terjadi di masyarakat
Biasanya ada Jawa itu ada sisetan gitu ya. Sebelum pernikahan, sebelum lamaran itu ada namanya sisetan. Sisetan itu kalau bahasa Indonesianya adalah tunangan. Ya, apakah tunangan di dalam Islam itu ada atau tidak? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya di waktu yang berbeda, tapi untuk channel yang sama, insya Allah. Ada pertanyaan? Mungkin bapak-bapak mau bertanya? Nggih, monggo Pak. Iya. Daripada yang pertama tadi itu. Syukur nggih. Mandul. Nggih, nggih. Ya, ya. Nggih. Jazakallah atas pertanyaan dari Pak Sinten, Pak? Pak Farid ya. Pertanyaan dari beliau, mana yang harus diprioritaskan Ustaz ketika kita ingin mencari pasangan gitu ya. Tentunya Pak Farid dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mewakili dari anak-anak yang juga sudah beranjak dewasa gitu ya. Ketika kita melihat fenomena anak-anak kita mengeksplorasi calonnya kok dengan cara berpacaran, itu dalam pandangan kita sebagai orang tua atau lebih jauh dalam pandangan Islam sebetulnya baik atau tidak sih gitu ya. Dengan tadi yang juga beliau tanyakan, dengan proses perjodohan yang umumnya juga terjadi untuk menghindarkan praktek pacaran di antara kaum muda-mudi. Mana yang kemudian lebih baik? Kalau boleh kita katakan yang kedua yang lebih baik, yaitu dengan sistem perjodohan gitu ya. Dan kita juga tetap mengedepankan sikap tenggang rasa di antara anak-anak kita. Dalam artian kita tidak memaksa untuk menjodohkan anak kita itu harus nikah dengan si anaknya fulan, karena anaknya fulan itu baik dan juga bapak kenapa merekomendasikan untuk bisa menikah dengan anak itu, karena anak itu adalah anak dari kawan bapak gitu misal, yang sudah lama, bahkan dari sejak kecil kamu itu sudah saya jodohkan, bahkan sebelum lahir sudah berencana untuk dijodohkan gitu ya. Ternyata setelah lahir kok ternyata yang ini perempuan, yang ini laki, oh ini bisa dijodohkan ini gitu. Tapi ini kan soal pernikahan juga rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kasab ikhtiarnya itu ada di tangan kita. Kalau pada akhirnya dari proses perjodohan itu menghantarkan kepada kesepakatan di mana anaknya soleh, ya, lalu kemudian derek manut kepada perintah orang tuanya selama calonnya adalah merupakan wanita yang solehah juga, maka ini masuk dalam kriteria yang dia inginkan. Karena memang ada tipe laki-laki yang simple, yang kemudian juga sama dengan pendapat bapak bahwa saya juga nggak mau pacaran kok Pak, monggo kerson jenengan carikan pendamping buat saya siap untuk menikah dengan perempuan mana saja asal pertama perempuan itu adalah perempuan yang solehah, syukur-syukur muslihah. Kalau ada kriteria itu menempel pada diri seorang perempuan itu, insya Allah soal paras akan menjadi nomor sekian. Soal cantik insya Allah saya tidak terlalu mempersoalkan. Yang penting solehah, ya, jangan soleh. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Yang penting itu Pak, persyaratan yang pertama adalah yang penting calon saya itu solehah, bukan soleh. Ya, kalau sudah soleh itu berapa? Berarti sudah tidak waras gitu ya. Terus kemudian yang berkaitan tentang, jadi prioritas nggak apa-apa Pak menjodohkan itu, walaupun mungkin kayak zaman Siti Nurbaya ya, kayak zaman Siti Nurbaya yang kemudian dijodohkan, tapi ternyata itu jauh lebih selamat dibandingkan membiarkan anak-anak mengeksplorasi calonnya masing-masing dengan cara lewat pacaran. Wallahi banyak mudaratnya, dan yang paling dirugikan adalah yang perempuan. Kalau dalam masalah pacaran itu yang paling dirugikan adalah yang perempuan. Maka kalau kita pernah mengalami itu bagian dari masa lalu kita. Tapi jangan sampai itu terjadi dengan anak-anak kita, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan satu kondisional yang memang terjadi di rumah tangga
bahwa idealisme itu tidak selalu hadir dari apa yang kita harapkan. Sudah lama menikah tadi yang saya ceritakan, ternyata ditunggu-tunggu kok ya tidak kunjung hadir. Lalu kemudian memberanikan diri bismillah untuk konsultasi dan melakukan tindakan medis. Lalu keluar hasil dari lab yang menyatakan bahwa satu di antara kedua, entah itu suami maupun istri, dinyatakan akim ataupun mandul. Apa tindakan selanjutnya yang kemudian perlu dilakukan agar kedua-duanya itu menginginkan satu keturunan yang berkelanjutan? Saya tidak tahu dalam proses bayi tabung itu, Pak. Apakah bayi tabung itu diambil dari sel telur seorang perempuan yang walaupun ia juga dalam keadaan mandul, gitu? Enggak ya. Jadi kalau perempuan itu sudah dikatakan mandul, walaupun sel telurnya diambil, enggak akan mungkin jadi. Artinya mungkin proses bayi tabung itu lahir karena dari proses yang sulit dalam terjadi atau dalam proses pembuahan. Maka kemudian dibantu dengan alat dari kedokteran, sel telurnya kemudian diambil, lalu kemudian juga sperma dari sang laki-laki diambil, lalu kemudian dipertemukan, lalu dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan dengan pengawasan ketat dari dokter sampai kemudian proses bayi tabung itu berhasil, dan tentu dengan nilai nominal uang yang luar biasa. Ya, artinya orang-orang kaya lah yang bisa melakukannya. Kalau orang yang tidak punya duit, ya kayaknya bayi tabung itu sesuatu yang diimpikan gitu ya. Kayak-kayaknya mustahil bin mustahil. Nah, kalau ternyata sudah positif tidak bisa hamil karena mohon maaf sel telurnya sudah diambil karena ada proses ada kanker gitu yang menempel pada dinding rahimnya. Lalu kemudian dokter mengatakan, Pak, kalau saya ngambil tindakan medis untuk ngambil kanker, ini rahimnya juga harus diambil, Pak. Itu kayak hujan petir di siang hari gitu ya, yang tentu tidak diharapkan oleh seorang suami. Tapi pilihan ada di hadapannya. Kalau nggak diselamatkan, istrinya yang akan meninggal. Bapak tinggal milih gitu. Ia tetap dalam kondisi demikian, kemungkinan bisa hamil tapi akan membahayakan jiwanya. Apakah memang kita selamatkan jiwa ya istri bapak, tapi dengan konsekuensi tidak akan mungkin hamil? Ya sudah, la tawakkal 'ala Allah, bahwa ini sebuah ketentuan yang harus kita rasakan dan memang harus kita jalani dengan penuh kesabaran. Lalu kemudian jagong duduk bareng gitu. Ini kan soal teknis dalam rumah tangga. Soal bagaimana hasil pembicaraannya beragam, Bapak Ibu. Ada, mohon maaf nih, hasil konsultasi, ada suami yang kemudian mendapatkan jawaban yang legowo dari seorang istri. Bapak, kita tahu bersama dari hasil dokter tadi menyatakan bahwa mama tidak mungkin punya anak. Kalau bapak ingin menikah lagi, silahkan. Ini kan sebuah pilihan. Ada jawaban seperti itu dari seorang istri. Bukan saling yang buat-buat loh, bukan. Hasil konsultasi. Kalau bapak mau nikah, monggo silahkan. Karena saya sudah nggak mungkin lagi memberikan keturunan yang kita inginkan. Karena soal keturunan itu bukan bapak saja yang ingin. Ibu juga ingin. Hanya ketentuan bahwa Allah memberikan yang lain, bahwa ibu tidak mungkin lagi. Kalau bapak mau nikah lagi, ibu siap nyariin. Masya Allah. Loh, enten bu sengoten niku ora percaya sampean ki. Ada yang mencarikan seperti itu, tapi 1001. Jarang yang mau ya. Ya jarang jaim lah kalau sang laki itu. Oh enggak usah lah bu, enggak usah, ibu aja gitu. Padahal ya gelem. Terus kemudian ada juga jawaban yang kedua, bapak, ibu udah nggak mungkin lagi hamil. Tapi juga berat bagi ibu untuk melepaskan bapak untuk berpoligami. Ini jawaban yang dari perempuan lain. Kita ambil anak saja. Ya, kalau istilah orang Jawa itu mopon ya. Mopon itu berarti ngambil anak gitu ya. Anak orang lain kita ambil. Dan itu banyak yang dilakukan oleh keluarga yang gabuk ya, keluarga yang tidak punya anak, lalu kemudian untuk meramaikan rumah tangganya itu ngambil anak orang lain. Qadarullah, siapa tahu bapak, kalau kita ini mancing itu nanti juga lahir dari rahim ibu sendiri itu anak yang kita inginkan. Biasanya gitu pancingannya. Walaupun sudah dikatakan mandul, dikatakan tidak punya anak, tapi karena ketentuan Allah juga berkata lain, ternyata vonis dokter tidak 100% tepat. Ternyata Allah berikan anak setelah dia ngambil anak orang lain. Karena kejadian seperti itu juga banyak ya.
Maka tadi itu yang disampaikan oleh Pak Farid, apa langkah selanjutnya? Maka jawabannya bisa beragam. Jawabannya bisa saja si seorang istri tadi itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk menikah lagi tanpa dia harus menceraikan istri yang pertama dan dia sudah legowo. Atau jawaban yang kedua tadi itu karena istrinya berat untuk dipoligami, maka dia mempersilahkan atau dua-duanya bersepakat untuk ngambil anak atau tabanni bil Islam. Ini sebuah pilihan yang kemudian bisa diambil dan dimusyawarahkan di antara keduanya. Dan memang ada juga, ini bukan hanya soal jawaban dari seorang istri loh Bapak Ibu, tapi kadang-kadang jawaban ini datang dari seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang tidak mungkin lagi punya anak. Apa pilihan bijaknya? Dia mengatakan, aku nggak akan menikah dengan perempuan lain, tapi kita juga akan tetap mengambil anak walaupun mama tidak mengusulkan, gitu. Karena nggak tega bagi papa untuk melakukan hal itu, karena papa juga nggak punya kemampuan untuk itu. Ya kadang jawaban itu muncul dari lisan seorang laki-laki yang melihat satu kondisi dari istrinya yang memang tidak mungkin untuk punya anak. Maka kalau kemudian ditanya jawabannya apa? Jawabannya bisa beragam tergantung di antara kesepakatan suami istri. Itu nggih Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang ibu-ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Betul. Siap. Dengan Ibu sinten? Ibu Ani, baik, jazakillah atas pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ani. Sebetulnya itu materi yang akan kita bahas sehingga pertanyaan Bu Ani kecepatan gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena kan kita bahas masalah khitbah dulu. Setelah khitbah baru kita bahas masalah syarat-syarat atau syarat sahnya dalam sebuah pernikahan. Termasuk diantaranya itu yang nanti akan kita bahas adalah tentang masalah mahar. Ya, mahar itu artinya mas kawin, di mana mahar itu sebetulnya tanda cinta yang diberikan oleh seorang suami kepada istri. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai mahar. Apakah itu termasuk dari syarat sahnya nikah? Betul. Mahar itu termasuk dari syarat sahnya nikah. Tidak ada mahar, tidak ada pernikahan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas syarat sahnya dalam sebuah pernikahan itu. Ya, termasuk ya az-zawj waz-zawjah. Ada laki, ada perempuan gitu. Ada laki, perempuannya enggak ada, jadi nikah. Ada, Bu. Lakinya ada. Ada seorang laki-laki yang siap menikah, tapi yang dinikahi enggak ada. Ini nikah karo sapa? Maka pernikahan itu syaratnya adalah suami istri, itu menjadi syarat utama. Terus kemudian yang kedua ada ijab qabul, kemudian ada wali, dan kemudian ada saksi, dan kemudian ada mahar. Nah, ini yang kemudian perlu dipertegas bahwa maharmu ki apa gitu. Nah, tadi pertanyaan Bu Ani, apakah mahar harus dalam bentuk materi? Enggak. Mahar itu tidak harus dalam bentuk mahar. Mahar itu tidak harus dalam bentuk materi. Tapi sebaiknya begitu, karena itu sebagai tanda cinta yang bisa diingat sepanjang hayat oleh seorang istri sebagai pemberian dari suaminya saat ijab qabul tercipta. Tapi kalau memang tidak punya apa-apa, ijab qabul itu dengan mahar sendal jepit berapa kok? Enggak apa-apa, karena itu pernah terjadi di Lombok kemarin. Dengan pertimbangan yang mungkin juga enggak masuk akal gitu ya. Maharnya sendal jepit. Yo, sendal jepit swallow itu bukan kok sendal jepit yang terbuat dari emas, bukan. Sendal jepit yang regane 10.000 dan itu ternyata diterima oleh istrinya. Gitu. Jadi kalau memang istri sudah ridho, maka ditanya dulu biasanya sebelum pada waktu khitbah. Nanti kalau mau nikah itu mas kawinnya minta apa? Enggak banyak, Pak, hanya emas 1 kilo aja, misal. Tidak banyak, 1 kilo aja. Oh iya, mumet tuh bojone iki. Ya, tapi kalau kemudian terserah mawon, Pak, yang penting ada mahar. Misal mahar dari seorang suami kok membacakan surah Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahman dari awal sampai akhir, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai kemudian ada sahabat Rasul yang kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kana khataman min hadid, walaupun cincin itu terbuat dari besi yang akan kau berikan mahar kepada istrimu, tidak ada masalah. Karena ternyata Islam itu memberikan banyak kemudahan, tidak memberi kesulitan. Mahar itu dalam bentuk materi dan imateri. Dan ini yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut berkaitan tentang mas
kawin. Ya, dalam bahasa Indonesia kenapa kok mas kawin gitu, kok bukan mbak kawin gitu, bukan. Kenapa? Karena memang pemberian itu dari seorang laki-laki kepada perempuan gitu. Makanya mas kawin, dalam bahasa Arabnya namanya mahar gitu ya. Maharmu opo gitu. Oh 5 gram emas gitu ya, 24 karat. Dan itu sudah menjadi milik penuh bagi seorang istri, jangan diganggu gugat. Kalau nanti pada suatu saat karena kefefet gitu ya, urusan malah mengontrak rumah, mak randu duit, emasmu dijual dulu gimana? Ya Allah mas, ini mas kawinmu loh, kok masa mau dijual gitu. Nah kalau ternyata ada seorang istri yang diminta kembali maharnya oleh seorang suami, itu akadnya bukan sembarangan, akadnya nyilih gitu ya, pinjam akadnya atau ada keridhaan dari seorang istri untuk melepas. Kalau sudah ada keridhaan tidak ada masalah. Tapi kalau seorang istri tetap mengkengkang, boleh, tapi akadnya pinjam loh mas, gitu. Kamu harus beliin lagi 5 gram emas supaya aku itu tetap ada kenangan indah. Nah kalau kemudian emas ini sudah dijual, ini berarti cintamu sudah tergadai. Alasan ngoten biar dia dapat emas lagi. Insya Allah sudah siang waktunya. 2 pertanyaan insya Allah sudah terwakili antara bapak dengan ibu, dan insya Allah di bulan yang akan datang kita akan bahas kelanjutan dari fikih pernikahan, dan yang akan kita angkat adalah masalah khitbah, lamaran. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapati. Mari bersama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.